Hai Movie Mania. Kali ini kita akan mereview sebuah film di mana diceritakan ada sekelompok orang yang melawan serigala raksasa yang bermutasi di dalam sebuah goa. Karena kawanan serigala itu terus menyerang orang-orang di desa terdekat di situ. Dalam menumpas serigala raksasa yang bermutasi itu, mereka satu persatu telah tiada hingga menyisakan seorang ayah bersama putrinya yang selamat. Karena sang ayah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang anak. Gimana keseruan film ini? Langsung saja kita review filmnya. Terlihat seorang pemburu sedang menembaki seekor babi di tengah dinginnya salju. Babi itu yang terluka kemudian lari ke dalam sebuah gua. Ketika pemburu itu ingin mengambilnya, babi itu malah hilang. Tiba-tiba dari dalam kegelapan terlihat makhluk aneh yang ternyata adalah serigala raksasa. Dan pemburu itu menjadi sajian malamnya serigala tersebut. Scene pun berpindah. Di dalam pesawat terdapat sekelompok ilmuwan yang merupakan spesialis peneliti serigala. Tiba-tiba pesawatnya berguncang hebat dan terbakar. Dan pesawatnya jatuh di tengah lebatnya hujan salju terpencil, menyisakan beberapa dari peneliti itu. Salah satunya yang bernama Sunggu. Mereka pun berlindung di dalam sisa-sisa kabin pesawat dari dinginnya salju yang menerpa. Sungguh pun menyarankan kepada yang lain agar mencari sesuatu yang bisa dibakar untuk menghangatkan badan dari dinginnya salju ketika malam hari. Seorang dari mereka yang bernama Chen Pin malah sibuk memungut sisa-sisa duit yang berhamburan, hingga dia tidak sadar di depannya terdapat serigala raksasa dan menjadi santapan malamnya serigala tersebut. Malam pun tiba. Ketika sedang bakar-bakar, mereka baru sadar Chen Pin ternyata hilang. Mereka pun keluar mencarinya, menyisakan seorang profesor menjaga anaknya Sunggu yang bernama Qingwen. Tiba-tiba seekor serigala raksasa mendekati mereka. Mereka pun ketakutan hingga Sunggu menyarankan agar bersatu, jangan lari serta mengangkat obor api ke arah serigala raksasa itu. Dan ternyata benar, serigala raksasa itu pun pergi meninggalkan mereka. Dan mereka pun kembali ke dalam sisa kabin menceritakan tentang serigala raksasa itu kepada profesor. Profesor itu malah mengatakan itu adalah serigala yang telah bermutasi sehingga bisa menjadi begitu besar. Profesor itu kemudian menyayangkan mereka tidak sempat mengambil foto ataupun memvideokan serigala itu. Sudah syukur tak jadi makan malam serigala itu, malah menyuruh orang memfotonya. Antisipasi serigala raksasa itu datang lagi, Qingwu pun menyarankan agar gantian menjaga di luar. Setelah sekian lama, Qingwu menjaga, si gendut yang bernama Bak Pao pun menggantinya jaga. Qingwu memperingatkan Bak Pao agar jangan sampai tertidur, tapi dia malah tertidur. Dikala semua tertidur, profesor itu mendengar suara serigala dan penasaran karena dia ingin memfotonya. Dia pun mengarah ke suara itu berasal. Benar saja, seekor serigala raksasa berdiri di depannya. Profesor itu pun ingin memfotonya, tapi tak sempat memfoto. Beliau sudah menjadi santapan malam serigala raksasa itu. Ketika mendengar suara, mereka pun terbangun dan mendapati sang profesor telah hilang. Yang tersisa hanyalah buku dan topinya saja. Karena takut serigala itu datang menyerang lagi, mereka pun memutuskan meninggalkan tempat itu dan berjalan di tengah dinginnya sengatan salju. Dari pagi hingga malam menghampiri mereka, dan tiba-tiba terdengar lagi suara serigala raksasa itu. Sungguh pun menyarankan agar menyalakan api untuk menakuti serigala itu. Naasnya, ranting di sekitar itu basah. Untung Sungguh masih memiliki sedikit bensin yang membantu menyalakan ranting tersebut. Walaupun ada api, serigala itu tetap mendekati mereka dan langsung menyerang Sungguh. Tapi Sungguh berhasil menghabisi serigala itu dengan kayu asahannya.
dan mereka pun berjalan mengikuti arah angin agar serigala itu susah mencium bau mereka. Dan mereka pun berjalan sampai di sebuah tebing salju yang tinggi. Karena itu adalah jalan satu-satunya, maka mereka pun mau tidak mau harus turun agar tidak terkejar serigala raksasa itu. Mereka pun mengikat tali dari kain dan mulai satu persatu turun ke bawah dan berjalan di tepi tebing. Tiba-tiba pacarnya Bak Pao yang bernama Nana terpeleset kakinya dan terjatuh. Karena semua orang sudah tak kuat menahannya lagi, Nana kemudian memotong kain dan terjatuh di bawah sendirian. Setelah berjalan begitu lama dan hampir mencapai dasar, mereka pun berani melompat ke bawah. Setelah sadar, mereka berada di dalam sebuah rumah kepala adat setempat yang menyelamatkannya. Kepala adat itu mengatakan jika 40 tahun yang lalu di situ kedatangan tim arkeolog yang meneliti serigala itu, dan tidak lama kemudian serigala itu berubah jadi besar dari biasanya. Sejak saat itu, serigala menjadi ancaman penduduk di desa tersebut. Kepala desa lanjut memperlihatkan barang-barang peninggalan tim arkeolog itu kepada Sung Woo. Sung Woo pun mendapatkan sebuah HT satelit, tapi sudah lowbat, bos. Setelah diotak-atik, akhirnya HT itu bisa nyala dan berhasil menghubungi tim penyelamat. Karena di dalam sinyalnya tak bagus, mereka pun keluar di tengah terpaan dinginnya salju. Sementara satu orang di dalam rumah diserang oleh serigala raksasa itu. Begitu juga dengan Chingwen dan salah satu anak suku di desa itu diserang oleh serigala raksasa itu dan dibawa ke dalam gua. Sementara Sung Woo dan Bak Pao di luar berhasil menghubungi pusat bantuan dan mengatakan bahwa 2 hari lagi akan datang mengevakuasi mereka. Sung Woo pun senang akhirnya bisa tertolong. Tapi tiba-tiba si gendut datang dan mengatakan jika Chingwen anaknya Sung Woo hilang. Karena Chingwen hilang, Sung Woo pun berencana ke sarangnya serigala itu di dalam gua untuk menyelamatkan Chingwen. Sung Woo pun menggunakan bantuan detektor suhu panas peninggalan para arkeolog itu dulu, dan mereka bertiga pun membawa umpan serta bahan peledak ke dalam gua itu. Sesudah itu menyisakan Sung Woo sendirian ke dalam gua itu untuk mencari Chingwen anaknya. Ketika mereka ingin meledakkan serigala itu, naasnya peledaknya tidak berfungsi karena kabelnya putus kena gigitan serigala raksasa itu. Setelah itu, kawanan serigala itu menuju ke arahnya Sung Woo. Bak Pao menyuruhnya segera keluar, tapi Sung Woo malah ke dalam untuk mencari Chingwen anaknya. Sung Woo pun berlari dan terjatuh ke bawah dan pingsan. Sementara kawanan serigala raksasa itu sudah mendekat ke arahnya, membuat Bak Pao panik. Tapi untung Sung Woo sadar dan terlihat tergerak di layar. Bak Pao pun menuju ke gua serigala itu untuk membantu Sung Woo mencari anaknya. Di dalam gua, Sung Woo menemukan bahan percobaan nuklir. Dia mengarah ke sebuah box kayu yang bergerak. Setelah dibuka, terdapat anak suku di dalamnya. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul serigala raksasa itu. Bak Pao pun yang nyampai di situ dan langsung menembaki serigala raksasa itu. Tapi tak mempan dan Bak Pao pun diserang oleh serigala itu. Kemudian Sung Woo kembali dengan membawa anak kecil suku itu dan disusul oleh Bak Pao di belakangnya. Tapi dia terjatuh karena luka parah di punggungnya kena serangan raksasa itu. Bak Pao mengatakan dia juga melihat Chingwen bersembunyi di sudut gua itu dan menyuruh Sung Woo kembali menyelamatkan putrinya itu. Setelah mengatakan itu, Bak Pao pun pulang ke rumah Rotulo. Demi menyelamatkan putrinya Chingwen, Sung Woo dengan dibantu dengan penduduk desa setempat kembali ke gua untuk berhadapan dengan serigala mutasi itu. Sung Woo berpesan kepada si gendut jika dia tidak keluar dalam 10 menit, maka dia jangan menunggu lagi dan harus langsung meledakkan gua itu. Sesampai di dalam gua, mereka pun pertaruhkan nyawanya melawan serigala raksasa itu.
dan Sunggu masuk mencari putrinya. Sementara yang lain memasang peledak di luar dan waktu 10 menit pun dimulai. Akhirnya Sunggu menemukan putrinya di dalam dan membawanya keluar. Walaupun waktu sudah melebihi 10 menit, tapi si gendut masih tetap menunggu dan percaya Sunggu akan keluar. Naasnya si gendut itu akhirnya meninggoy karena serangan serigala raksasa tersebut. Ketika Sunggu keluar, dia mendapati seekor serigala raksasa yang terbesar di depannya dan teman-temannya telah meninggoy tergeletak di tanah. Serigala raksasa itu pun menemukan Sunggu serta membuat Sunggu terlempar jauh pas di depan peledak. Sunggu pun menyuruh Cingun cepat berlari dan tanpa berpikir panjang langsung meledakkan peledak di depannya. Boom! Sunggu pun berhasil membawa Cingun keluar, sementara serigala raksasa itu pun tertimbun oleh reruntuhan di dalam gua tersebut. Tetapi tidak lama kemudian terlihat gerakan di bebatuan dan ternyata serigalanya belum mati dan film pun berakhir, bosku. Dan apa pelajaran yang bisa kita tarik dari film ini? Yaitu cinta dan kasih sayang seorang orang tua kepada anak yang tak terbatas, walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri demi sang buah hati tercinta. Dikala orang tua kita sudah tidak muda lagi, maka kita harus dan wajib membalas semua kebaikan mereka sebelum terlambat. Jangan sampai mereka sudah tiada, baru kita menyesal sudah tidak ada gunanya lagi. Oke, Movie Mania, sampai sini dulu review filmnya. Sampai jumpa di film berikutnya.